Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 5A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pertama-tama, perkenalkan saya Yunasi Adnan sebagai pemateri pertama. Saya Andrea Sidiki sebagai pemateri kedua. Saya Eka Safitri Derma sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori dalam penelitian pengembangan atau R&D serta PTK. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama saya sendiri. Baiklah, saya pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai pengertian penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiono, penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna atau needs assessment, kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan atau development untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Nah, penelitian pengembangan ini terdiri dari dua kata, yaitu research atau penelitian dan development atau pengembangan. Kegiatan pertama dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian dan studi literatur untuk menghasilkan rancangan produk tertentu. Dan kegiatan kedua adalah pengembangan, yaitu menguji efektivitas validasi rancangan yang telah dibuat sehingga menjadi produk yang teruji dan dapat dimanfaatkan secara luas. Kemudian langkah-langkah penelitian dan pengembangan atau R&D yang pertama yaitu potensi dan masalah. Nah, penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila kita tidak dapat mendayagunakan potensi-potensi tersebut. Misalnya, kita punya cadangan sumber daya alam yang banyak tetapi tidak dapat mendayagunakannya, sehingga akan menjadi masalah. Nah, masalah ini dapat diatasi melalui R&D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu metode, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan update, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Di sini dapat diperlukan metode penelitian tersendiri, dan metode apa yang akan digunakan untuk penelitian tergantung permasalahan apa dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga yaitu desain produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development bermacam-macam. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu kelulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan. Desain produk ini harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk dinilai dan membuatnya. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu validasi desain. Nah, di sini validasi desain ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi ini masih bersifat penelitian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta atau di lapangan. Selanjutnya ada perbaikan desain. Nah, setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya akan dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya adalah uji coba produk. Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti metode mengajar baru dapat langsung diuji
setelah divalidasi dan direvisi. Uji coba tahap awal dilakukan dengan disimulasi penggunaan metode mengajar tersebut. Setelah disimulasikan, maka dapat diuji cobakan apakah pengujian yang dilakukan ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah metode mengajar ini tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan metode mengajar yang lama atau yang lainnya. Selanjutnya adalah revisi produk. Nah, revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian dalam lembaga pendidikan yang luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam hal ini, uji pemakaian sebaiknya pembuat produk itu selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk. Dalam hal ini adalah metode mengajar. Nah, untuk itu maka metode mengajar perlu direvisi agar kreativitas murid dalam mengajar itu dapat meningkatkan pada gradiasi tinggi. Setelah metode mengajar baru diterapkan selama setengah tahun atau 1 tahun, maka perlu dicek kembali, mungkin ada kelemahannya. Kalau ada perlu segera diperbaiki lagi. Selanjutnya adalah uji coba pemakaian. Nah, setelah dilakukan pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk ini berupa metode mengajar baru tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. Dalam operasinya, metode baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pembuatan produk massal. Nah, bila produk yang berupa metode mengajar tadi baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, maka metode mengajar baru tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji cobakan itu dinyatakan efektif dan layak untuk dipakai secara massal. Baiklah, itulah materi dari saya lanjutkan ke pemateri kedua. Nah, baik, selanjutnya yaitu ciri utama dalam penelitian pengembangan atau R&D. Nah, yang pertama yaitu ada standing research findings pertaining to the product to be developed. Nah, artinya melakukan studi atau penelitian awal atau pendahuluan guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Nah, yang kedua yaitu ada developing the product based on these findings. Nah, artinya mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal atau pendahuluan itu. Yang ketiga ada field testing it in the setting where it will be used eventually. Nah, di mana artinya dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Dan yang terakhir yaitu ada revising to correct the deficiencies found in the field testing stage. Nah, di mana dapat diartikan bahwa melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian di lapangan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu menjebatani kesenjangan antara temuan-temuan yang terjadi dalam penelitian dengan praktek pendidikan. Bisa dikatakan antara basic research dengan applied research. Nah, yang kedua yaitu menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi suatu produk sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif, khususnya penelitian dan pengembangan pada level 1. Nah, dan yang terakhir yaitu menguji satu atau lebih teori yang mendasari lahirnya suatu produk. Apakah teori tersebut efektif, berarti produknya efektif, atau apakah teorinya sudah tidak relevan pada era sekarang, terbukti produknya itu tidak efektif. Bahkan mungkin teorinya perlu dikolaborasikan dengan teori lain bila produknya dirancang secara multidisiplin. Nah, selanjutnya itu ada penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, di sini yang pertama yaitu ada penelitian penelitian tindakan kelas. Nah, di mana penelitian tindakan kelas ini merupakan bagian dari penelitian tindakan. Nah, di mana menurut Judun tahun 2008
penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya, seperti metode, pendekatan, penggunaan media, teknik evaluasi, dan sebagainya. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang bersifat kasuistik dan berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada di dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, di mana penelitian tindakan kelas juga ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan, terutama proses dan hasil belajar siswa pada level kelas. Nah, di mana penelitian formal yang selama ini banyak dilakukan, pada umumnya itu belum menyentuh langsung persoalan nyata yang dihadapi guru di kelas, sehingga belum mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Nah, selain meningkatkan kualitas pembelajaran, PTK juga berguna bagi guru untuk menguji suatu teori pembelajaran apakah sesuai dengan kondisi kelas yang dihadapi atau tidak. Nah, dengan begitu, melalui PTK ini atau penelitian tindakan kelas ini dapat memilih dan menerapkan teori atau strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah, hal ini perlu disadari karena setiap proses pembelajaran biasanya dihadapkan pada konteks tertentu yang bersifat khusus. Melalui PTK ini, permasalahan yang terjadi dalam suatu pembelajaran di kelas dapat teridentifikasi dan dipecahkan melalui suatu tindakan yang sudah diperhitungkan, kemudian dilakukan perbaikan, yang mana pelaksanaan dari perbaikan dilakukan dengan cermat dan diukur tingkat keberhasilannya. Nah, baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip dasar penelitian tindakan kelas. Di sini ada lima prinsip dasar, yaitu yang pertama, kegiatan nyata dalam situasi rutin. Dan penelitian tindakan dilakukan tanpa mengubah situasi rutin. Dan yang kedua yaitu adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Penelitian tindakan dilakukan bukan karena ada paksaan atau permintaan dari pihak lain, tetapi atas dasar sukarela, dengan senang hati karena menunggu hasilnya yang diharapkan lebih baik dari hasil yang lalu dan dirasakan belum memuaskan. Yang ketiga yaitu ada SWOT sebagai dasar berpijak. SWOT sebagai dasar berpijak, penelitian tindakan harus dimulai dengan melakukan analisis SWOT, terdiri dari unsur strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Dan yang keempat ada upaya empiris dan sistemik. Dan yang kelima yaitu ada ikuti prinsip SMART atau specific, manageable, stable, realistic, time bound. Di sini yaitu spesifik atau khusus atau tidak terlalu luas, dan manageable yaitu mudah dilakukan atau tidak terlalu sulit dan tidak terbelit. Dan yang ketiga yaitu ada acceptable, yaitu dapat diterima oleh objek yang dikenai tindakan. Artinya siswa tidak mengeluh karena guru memberikan tindakan dan lingkungan kelas tidak terganggu. Dan yang keempat yaitu ada realistik. Realistik yaitu tidak menyimpang dari kenyataan dan jelas memberikan manfaat bagi diri peneliti maupun subjek yang dikenai tindakan. Dan yang kelima yaitu ada time bound atau jangka waktu tertentu. Batasan waktu penting agar guru mengetahui hasil yang diperoleh dan rencana pelaksanaan jelas tidak diulang. Sebagai contoh, penelitian tindakan tidak dapat direncanakan dalam waktu 1 bulan, semester, atau 1 tahun. Baik, berikutnya yaitu ada karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu ada masalah PTK, muncul dari kesadaran pada diri guru yang harus memperbaiki dengan prakarsa perbaikan dari guru itu sendiri.
bukan dari orang luar. Dengan kata lain, PTK berfokus pada masalah praktis, bukan problem teoritis. Dan yang kedua yaitu PTK merupakan peneliti yang dilakukan melalui refleksi diri atau self-reflex inquiry. Contoh reflective inquiry yaitu yang biasa dilakukan seorang guru. Yang pertama, apakah saya sudah memberikan contoh konkret dan memadai. Yang kedua, apakah penjelasan saya terlalu cepat. Yang ketiga yaitu apakah hasil latihan di kelas atau pekerjaan siswa sudah saya komentari. Dan yang ketiga yaitu ada PTK dilakukan di dalam kelas. Fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran di kelas yang berupa perilaku guru dan siswa yang berinteraksi. Dan yang keempat yaitu ada PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama PTK dilakukan. Oleh sebab itu, dalam PTK dikenal adanya siklus tindakan. Dan yang kelima yaitu ada PTK merupakan bagian penting pengembangan profesionalitas guru. Dengan PTK, guru diarahkan untuk berpikir kritis dan sistematis, mampu membiasakan guru untuk menulis dan membuat catatan. Baik, berikutnya yaitu ada tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tujuan utama. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam mengenai proses pembelajaran. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis kondisi, kemudian mencoba secara sistematis berbagai model pembelajaran alternatif yang diyakini secara teoritis dan praktis dapat memecahkan masalah pembelajaran. Dengan kata lain, guru melakukan perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi dan refleksi. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya terkait dengan pembelajaran. Tujuan ini dilandasi oleh 3 hal penting. Yang pertama, kebutuhan pelaksanaan tumbuh dari guru sendiri, bukan karena ditugaskan oleh kepala sekolah. Yang kedua yaitu proses latihan terjadi secara hand-on dan mind-on, tidak dalam situasi artifisial. Dan yang ketiga yaitu produknya adalah sebuah nilai, karena keilmiahan segi pelaksanaan akan didukung oleh lingkungan. Yang kedua yaitu ada tujuan sertaan, yaitu menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Jadi ketika kita berbicara mengenai tujuan penelitian tindakan kelas, bisa dilihat dari bahwa penelitian tindakan kelas mampu menawarkan pendekatan dan prosedur yang mempunyai dampak langsung untuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran kelas. Sehingga Suyanto menuliskan bahwa tujuan utama penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang bersifat refleksi kolaboratif dengan melakukan tindakan-tindakan yang tepat dengan subjek yang diteliti adalah siswa. Baik, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.